Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan innama buistu li utamima makarimal akhlaq. Al hadis. Wa qala ba'dul ulama fi kitabih al jannatu hufat bil makarih an-naru hufat bisahwat. Wallahu a'lamu bimuradih. Yang saya hormati serta saya taati ini para masyayikh, guru-guru saya, bil khusus para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda. Kita doakan orang tua kita yang hadir, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan sehat, panjang umur yang barokah. Wabil khusus Mas Syekh, guru saya, Abah Ustadz Junaidi Iskat, Abah Muhammad Darwin, Abah Haji Sukirman, Abah Juhra, dan para asatid yang lainnya Allah dilam yudkar ismuhum ta'diman wa takriman lahum. Tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim saya. Kita doakan para masyayikh, guru-guru kita semua senantiasa ditambah kemuliaan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus juga Ibu Lurah beserta seluruh stafnya, Ibu Dewan serta Ketua Panitia Penyelenggara beserta seluruh jajaran kepanitiaannya, Ketua Masjid beserta seluruh anggotanya, hadirin jamaah kaum muslimin, hadirat jamaah kaum muslimah, santriyin wa santriya, rismawan rismawati yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muratib acara, pengatur waktu yang telah memberikan waktu kepada saya, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat, panjang umur yang barokah. Syukur alhamdulillah Ibu Bapak, pada kesempatan pagi ini saya bisa bersilaturahim lagi dengan keluarga besar saya di Cilimus, tepatnya di Kampung Baru. Ini merupakan satu nikmat yang luar biasa, satu ibadah yang sangat besar pahalanya. Kalau kita berbicara ibadah, sudah sering saya sampaikan, ibadah itu banyak. Ada ibadah ma'dur, ada ibadah ma'dur, ada ibadah ghair ma'dur. Ibadah ma'dur itu ibadah yang langsung kepada Allah.
ibadah yang ghair ma'dul itu yang tidak langsung kepada Allah. Mudah-mudahan barokah silaturahim kita pada kesempatan ini tergolong daripada rangkaian ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urang mandek ngarepkeun sedekah kadang uji-ujian, nek ngarepkeun salat awak doang, nu salat hate mangacaprak. Nek di mana dalana asup ka surga lamun lain silaturahim. Makanya dengan barokah silaturahim, mudah-mudahan kita semua telah dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat salam mudah-mudahan tetap tercurah untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad, juga kepada para keluarga, sahabat, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Saya ceramahnya nyantai janji ya Bu ya, Pak ya. Yang penting kita nanti pulang dapat berkah baik sebetulnya sekarang. Berkah. Kenapa nyantai Bu? Satu, memang saya semalam baru datang, subuh datang ke rumah istirahat sebentar. Habis sholat subuh, ngopi pahit, terus berangkat ke sini. Saya kopinya pahit, makanya panitia nanya kopi manis apa pahit? Pahit. Apa sih bedanya kopi manis sama kopi pahit? Kopi manis adalah harapan, kopi pahit adalah kehidupan. Ya. Maka alhamdulillah asbab dari panitia Kak Agus beberapa bulan kemarin menghubungin saya, meminta saya untuk ngisi di Cilimus Kampung Baru. Saya awalnya tidak nerima karena pikir saya dari daerah Liwa takut nggak kekejar. Tapi alhamdulillah pulang dari Liwa subuh masih kekejar. Makanya tadi di panggung ke uyeg-uyegan. Biasa nama semangat. Ya. Komo nempo Ibu Lurah mas semangat biasa. Iya mau uyeg-uyegan Ibu Lurah. Namun teh uyeg-uyegan mana? Tanya alhamdulillah. Jamaah bohong Bu, jangan terpengaruh oleh keadaan Bu. Jamaah rahimakumullah. Benar kata Ibu Lurah tadi, bahwasannya setiap tahun kita memperingati Maulid. Semangat masyarakat berbondong-bondong menyambut kedatangan Maulid. Panitia sebulan sebelum acara Maulid sudah diadakan rapat. Bahkan rapatnya itu bukan sekali, kadang berkali-kali. Lalu diadakan kegiatan yang namanya mencari para sosok dermawan untuk terselenggara Maulidah. Akhirnya terbentuk kepanitiaan untuk ngumpulin dana. Itu panitia yang pernah saya alamin dulu, saking semangatnya kadang tidak berpikir, begitu berat nagihin duit, kadang macam-macam masyarakat itu. Ada yang semangatnya lahir batin, lahirnya semangat, batinnya tidak tanggung, nyumbang. Ada masyarakat yang dia cuma ngesih ngariung baik, kayak tegal mana di dia cicing gak bisa nambah nyender baik ngerokok tutup tukur si tolol. Udah seri dia kalau mau mikir
Alhamdulillah kayak nyumbang mah nyumbang, kata panitia 100.000 cicing namanya. Terus ditawarin, setuju nggak? Kadang ada yang setuju, ada yang enggak. Gede amat sih. Terus sanggupnya berapa? Udah kata panitia 50, masih ngaluk peta. Akhirnya diputusin 30.000. Gimana 30.000 setuju? Sebagian setuju. Eta masih tolol teh ngaluk we. Dia ngajak ngariung doang. Eta lamun jalma cuma ngajak ngeriung doang, mauludan ngajak ngeriung doang, cirikeun. Biasanya mau besek 2 balik mau 6 si tolol teh. Usaha gini. Ampura ya nyala mulai nu kasinggung. Ulah kasinggung mikir dongeng. Disinggung gak ada marah lagi mikirnya. Kita mayoritas tapi di dia insya Allah ya. Di sini mah ini mah nyeritain ke di sana. Nah hitung-hitung curhat ini mah ya. Nah ini jamaah. Maka masya Allah masyarakat Kampung Baru dengan semangatnya, urunan, iuran, bukan hanya harta, tenaga. Karena jihad di jalan Allah mah bukan dengan harta saja. Bukan dengan harta saja Pak. Yang punya harta, ayo sumbangkan hartanya. Yang punya tenaga, sumbangkan tenaganya. Yang punya pikiran, sumbangkan aspirasinya. Kadang pan jelema eta aya eta untuk boga pikiran ge aya. Atuh padang mah mere-mere apa? Pemahaman mengasih nasihat, ngasih semangat itu termasuk nyumbang pikiran. Dah aing mah geus kolot. Geus geura dararia we nu moralos. Geura didoakeun ku apa. Itu udah semangat ke yang muda. Ulah ngaecokan geus kolot cicing ngajedog bising dijejak ku orang. Alhamdulillah aing kadangnya. Ini mah bising ya menyeritakeun. Tapi di dia alhamdulillah di dari zaman dulu, zaman Hong sampai mana Hong sekarang maulid tetap eksis rame be alhamdulillah. Ini mencirikan bahwa masyarakat di sini memang benar-benar cinta kepada Nabi. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, cinta ke Nabi udah pasti. Kata Rasulullah, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku karena ma'i fil jannah akan bersamaku di dalam surga. Ini Rasul yang ngomong mempunyai sifat sidik, tablik, amanah, patonah. Beda yang salaki ibu-ibu. Ibu-ibu cinta kepada suami, belum tentu suami ibu-ibu ngajak ke surga. Belum tentu. Kadang pemajikan mengaji sakit nama jedog bedi imah. Polong. Padahal yang wajib ngaji lagi ibu-ibu, yang wajib ngaji bukan ibu-ibu, tapi dalaria polong dah. Cetak kuat. Beatin bodoh amat. Pakai kuali dia. Kayak gini bebek deh. Pak, awas Pak. Kita harus malu sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh Masya Allah sudah meringankan beban dosa suami. Makanya kalau ibu-ibunya ngaji dukung, ibu-ibu ngaji kasih semangat. Siapa istrinya yang nggak ngaji, ayo didorong supaya ngaji. Beri duit ya ngaji ya. Tadi yang kotak amal 50.000 izin dia, tangke tes ngaji ya kan itu untuk kapasat tak 250. Semangat, unggal poe tak ngaji nopo pengen kurang. Salaki bawa badok los, nyatu los, bener los. Ngaji. Gitu kan. Kenapa kita harus mendukung ibu-ibu ngaji Bu, Pak? Karena yang kewajiban mendidik istri kita itu bukan ustaz.
Yang wajib mendidik istri kita bukan kiai, yang wajib mendidik istri kita bukan guru ngaji, tapi suaminya. Suaminya udah ngerokok, pengen ngerokok, mikir Sarpudin. Ngerokok pengen nggak sampai ngisi keluar hasil. Aduh, parah. Ayah. Hati-hati Pak. Kulukum ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Bukan hanya Jokowi, bukan hanya menteri, bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati, bukan hanya camat, bukan hanya lurah, bukan hanya kepala lingkungan, bukan hanya RT. Kita masing-masing pun akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, kadang orang ya Allah goreng hati Pak, keluarga orang can bener, keluarga orang masih doyan minjem duit kreditan tiba mekar, keluarga orang masih doyan ngambil bank rentenir, tanggung jawab salakina kolongo. Tapi kenapa keluarga kita masih belum bener? Kadang kita usil kepada orang lain, masih ngurusan tetangga jelema anu lain tanggungan hirup kurang lain betul mikir dia nur betul hirup nur lupa ampun awas bro ya Allah makanya ya barokah maulid yuk kita perbaiki ya. Gak usah banyak-banyak Bu, sedikit aja Pak ya. Yang belum mau ngaji. Ini masjid mau dibangun. Kita doakan mudah-mudahan Kampung Baru beserta masyarakatnya senantiasa bisa melaksanakan pembangunan masjid dengan cepat. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Jemaah rahimakumullah. Ini ladang amal kita Bu masjid. Ulah sampai ya masjid namun bisa dibangun kubatur. Ini kesempatan masyarakat setempat berbondong-bondong nyumbangin hartanya. Tabuk emas Bu jual. Ibu-ibu punya emas 25 gram, punya emas 50 gram, mendingan dijual sumbangin ke masjid. Kenapa Ustaz? Gini nih Bu, gini nih. Kita punya emas 25 gram Bu. Terus ibu-ibu mati. Ini real Bu, ini real. Kita jadi renungan kita supaya pulang maulid mikir di rumah. Terus emas itu yang kalau ibu mati pewarisnya suami. Emas 50 gram, 25 gram, 30 gram diambil sama suami. Beres 7 hari ngurusin ibu-ibu, dipakai kawin ku salakina, mampus dia. Mantap mendingan kegeraan dijual, nyumbang. Nah, beres di dia deh. Yuk, KPH. Pak Ustadz provokator bukan, provokator surga namanya. Makanya ibu-ibu ya Allah sendiri Bu, andaikan Allah nyabut nyawa kita, amal kita sedikit, amaliah kita belum banyak, lalu kita meninggal dunia, sodakoh belum ada, muludan cuma 20.000 eta ditilu kali mayar. Coba mikir dari sini nih. Ibu-ibu ngeridit spring bed, ngeridit, pengen tidur nih, nyenyak. Ibu-ibu pengen punya mall, ngeridit tiap bulan ngumpulin dapat hasil suami. Barang mau ibu-ibu, spring bed selagi ibu-ibu kawin, tidur di spring bed dengan ngeridit ibu-ibu, sakit juga Bu. Terus kayak balik sini menjual. Wow, kurang ngaji, mau udah hancur-hancuran. Ada ini di rumah, makmunin tuh. Namun aing pakai di spring bed pakai di pemanjikan baru.
Yang lebih menyakitkan lagi, yang dinikah oleh suami ibu-ibu, besti ibu-ibu ada di WA grup. Jual, imah jual. Terus Pak Ustaz kami HS di mana? Di masjid. Ayo ngaji mulu dan hancur-hancuran ya Mak. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya amaliyah kita belum banyak. Nih barokah maulid Bu, Masya Allah. Barokah maulid ini gede. Saya sampaikan tadi, jangan ragu bagi orang yang memperingati maulid Nabi. Jangan takut bagi orang yang memperingati maulid Nabi. Karena di dalam memperingati maulid Nabi tidak ada kata riya, tidak ada kata sombong. Kalau bisa semampu kita, sebisa kita, kalau bisa kita habis-habisan harta kita untuk memperingati maulid Nabi. Yang tidak boleh dalam rangka memperingati maulid Nabi adalah da'mada'athun nasara inabihi, menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Karena kita haram. Hari ngamuliakeun semampu kita. Tuh, Masya Allah. Makanya saya mau bangga sama ibu-ibu mah. Ibu-ibu ini makhluk kuat, makhluk hebat. Gunung ke, sorangan baik dijinjing gunung dua. Ibu-ibu mah sanggup bawa gunung dua. Nah iya bapak-bapak, Allah. Mau andok dua ke minta tulung ke manuk. Mondok dua ke minta tulung kalau mau. Aduh, manuk kadang mau ke bawah kan dok dua ke. Ya Allah, makanya Masya Allah. Ibu-ibu makhluk hebat teh. Syafaat Nabi itu banyak Bu. Para Nabi punya syafaat. Nabi Musa alaihissalam diberi syafaat oleh Allah bisa membelah langit. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi syafaat oleh mukjizat oleh Allah. Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah itu bisa membelah langit. Masing-masing Nabi punya mukjizat. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan makhluk, bisa berbicara dengan hewan. Warga ayat lah, Bukron, bisa ngomong insiru, makoli, karena kayak mana? Kayak mana dijenggut gue? Makoli, omatis-manisnya ke sekolah, bukan rong guru deh. Ayah di dia. Tangan ke sekolah bung orang guru itu Bukron narana. Pakai ngaku turunan Syekh Nawawi segala. Melunjak. Nah ini zaman. Nabi Isa diberi mukjizat oleh Allah bisa nyembuhin, bisa menghidupin orang mati. Tangannya sakti Nabi Isa. Kalau ada orang mati, panggil Nabi Isa. Kata Nabi Isa, hidup kamu. Diintilah dengan izin Allah. Hirup mupai. Ya waris atau mau waris. Mukjizat Nabi Isa ibu-ibu Pak. Ibu-ibu lengan sakti. Bisa ngayup dan mupai. Beneran ya. Diusak-usak ke ibu-ibu langsung sakti ibu-ibu mah. Salut dong dia. Kita pulang tahun ke ibu-ibunya. Allah. Cuman ada penyakitnya itu. Bulurah, ibu-ibu ini perlu dikasih tahu. Jangan suka makan suami. Beta. Biarkan suami kita mengajak kita ke surga. Biarkan suami kita menghantarkan istri-istrinya masuk surga. Ciri-ciri suami yang bisa menghantarkan ke surga ialah suami-suami yang sayang kepada kedua orang tuanya.
dia didukung. Lamun salah kurang mere duit, ngasih beras kepada orang tuanya, dukung sarmuna, dukung dia. Dia mah kadang dicarekan. Eta kakak mau naon duit amplop berapa? 200.000. Nek mere saha. Mere emak cenah dilebak. Kak mikir gede amat, emak 100 ke cukup. Astagfirullah. Ji salakina polongo. Diketak itu ke gua majikan. Direbut amplop, dipikir. Dikurang geus 50 we 50. Buku aing buat setoran pemekar ke sore. Dia salaki nurut baik, ulah kan. Ibu-ibu dukung tuh suami-suami yang model itu, yang peduli kepada orang tua. Makanya dalam Islam wa asyiruhuna bil ma'ruf. Ibu-ibu mau ngasih orang tua kandungnya sendiri izin sama suami bu. Kasihan tuh ibu kita, kasihan orang tua ibu-ibu sendiri. Bila mana ibu-ibu ngasih rezeki kepada orang tuanya tanpa izin suaminya, kasihan karena itu barang masih belum jelas antara haram dan halal. Bila mana bisa halal barang yang dikasih ke orang tua kita, dapat ridho suami. Iya loba ya ibu-ibu nuk sumput salindung loba. Ayah dalam mana kita aja? Ngasih ibunya mah kadang jor ngasih mertuanya mah ya Allah. Saraki mau ngasih ibunya sendiri kadang dicegah-cegah. Tolong ke ibu-ibu, kalau suami kita mau ngasih kepada orang tua kita, dukung oleh kita. Cuman saraki gak ulah tolong ngetein, gak beda kalau majikan. Ya ingat mereka mah ya, berapa 200. Kalau sih pak, dia kewajiban bapak ya pak mah. Tuh, itu istri yang model itu yang luar biasa. Jangan curang, bahaya. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya ibu-ibu wafatnya, meninggal dunianya dapat ridho suami. Terus dari ibu-ibu sorganya disaraki. Sorganya dari suami. Kadang tuh dipakai salaki ya kamu. Kadang tuh dipakai. Ibu-ibu mah kadang pak terpakai ke orang pak. Karena pulang hitung curhat pula ya. Oh tanya ke ibu-ibu, bener suami kita hitam, bener suami kita kecil, bener suami kita hina di mata orang. Yang penting suami kita yang hitam kecil dan hina kadit pulang bawa. Nah itu apa? Saya kira modal los, nonton mau dulu, tobat dulu. Habis terbukti kabur. Makanya masya Allah. Nek balik tah, salaki orang ente tah selalu ratu orang saboro baik. Nu ketinggalan dikiriman do. Udah pendek hidup Pak. Mikir usaha. Coba kenapa kita mau duit orang bingung balik ya Pak. Alasan naon ya enggak pemajikan. Biasa pemajikan butuh duit. Ibu-ibu cintanya jangan karena duit. Ya rawatin suami kita. Ini akhlak. Rasulullah tidak pernah mengajarkan seorang istri membuka aib suaminya di depan orang lain. Ini kenyataan di masyarakat saya mabuk. Eta loba tak pemajikan ngobrol di baturna, kadang di WA update status salakina hees di foto, lalu di bawahnya tulisan update status kucingku sedang tidur. Salaki ngereng. Ya Allah, Suryati. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai membuka aib. Siapa seorang istri membuka aib suaminya di depan orang lain yang bukan muhrim, bahkan muhrim sekalipun tidak boleh. Siapa seorang istri yang membuka aib kejelekan suaminya di depan orang lain, maka sama saja membuka aibnya sendiri. Nah, dengerin tak. Mulai cek budak. Dia masalah lagi diomong-omong ke, ayo maka beneran buka salaki gitu. Yang sehes baik. Ayah udah mancing behewa aing. Karena aing aduh aing kawinin seeta. Tapi anak enggak. Ulah.
Ya ubar salaki nakal mabuk, ubar salaki Bandung. Nah di suami itu ada tulang di sini nih. Di sini ada tulang 2. Ini obat tuh. Bacain alam nasroh mau tidur. Diurut gini. Nih. Alam nasroh kasodrok wawadona angka widrok salaki urang. Seminggu. Lihatin setelah seminggu. Kalau seminggu belum masih badung aja, masih nakal aja, masih pelit aja ke istri, montok terus tadi. Itu akhir modal yang orang. Makanya maulid ini yuk tujuan memperingati maulid karena kita cinta kepada Nabi. Tidak ada lain. Kata saya tadi, ibu-ibu sayang kepada suami, cinta kepada suami, suami cinta kepada istri, belum tentu kedua-duanya memasukkan kita ke dalam surga. Tapi kalau kita cinta kepada Rasulullah, cinta kita kepada Nabi, maka jaminannya kana ma'i fil jannah, akan bersama Nabi di surga. Syafaat itu apa sih Bu? Pertolongan. Kenapa kita harus butuh syafaat? Kenapa kita mengharapkan syafaat? Karena kalau kita pengen ke surga, tidak mungkin surga kita raih dari sholat kita, dari ibadah-ibadah yang lain. Surga tidak akan diraih dengan 50.000. Yang ke surga diumbang mulu dan 50.000 tujuan ke surga moal. Murah amat 50.000. Awas ya, jangan ada yang kesinggung ya Bu ya. Buku ibu-ibu kalau kesinggung aja kecil, kalau perempuan kesinggung, kalau lagi dari ceramah, lalu kiainya nyinggung ibu-ibu, yang kesinggung itu biasanya ngobrol sama temennya. Kiai dicuekin. Padahal kita pelakunya. Ya kecilin kayaknya. Kemudian kesinggung ngobrol sama tuh. Karena kurang ya. Aman di lembur kalau di teater boleh tembur ke. Ini jamaah rahimah makanya Masya Allah syafaat yang dibutuhkan. Dikala kita nanti di akhirat tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, lari ke Nabi Adam nggak sanggup karena dia pun punya dosa kepada Allah. Nabi Adam pernah melakukan dosa sehingga Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat kepada umat-umat. Itu sekelas Nabi ke buka dosa Pak. Nabi Adam diusir dari sorga karena punya dosa. Dosanya cuma 1, diusir dari sorga. Nabi Adam membuat dosa sekali, diusir di sorga. Orang kampung baru dosa nak undal kue hayang ke sorga. Di mana? Di mana jalannya? Emangnya punya orang dalam? Coba mikir, dosa undal kue hayang ke sorga. Nabi Adam diusir dari apa? Gara-gara berbuat dosa 1 diusir dari sorga. Itu gara-gara makan buah hul. Gara-gara kegoda oleh iblis, kegoda Nabi Adam nggak sanggup. Akhirnya iblis lari kepada Siti Hawa. Dia Bu kadang tak ayat tukang kreditan teh Columbus itu datangnya kalau ke bapak-bapak mah ditolak. Pak mau TV enggak. Pak mau kulkas enggak. Sana. Tapi tukang Columbus tadi enggak putus asa. Besok datang lagi, nunggu suaminya enggak ada. Keanggen pemajikan. Bu, ini ada kulkas model baru Bu, 6 pintu. Kontrakan. Harganya murah Bu. Ibu cuma nyetorin KTP saja. Setiap bulan 150 udah dapat kulkas ini. Iya kan, nggak ada DP, nggak ada. Udah ibu-ibu mulai. Kebenaran jangan kulkas rusak nih. Akhirnya pengen. Nanti ya Mbak, suami saya lagi kerja. Suaminya datang, can munculan baju-baju aja terus dileweng. Eta kayak kulit tanggil masih na motor. Ditunggu Pak, naon?
Coba nyanyi kopi engke Pak ya perlu lah. Nyanyi kopi udah engke sih kopi baik. Kopi lagi dalam makan di dia kalau gitu tak. Ayah, ada yang itu udah diburi. Enak, kayak Pak kemari orang Columbus. Terus orang kulkas orang kan rusak tak. Melinya Pak, DP KTP dong KTP. Dia bulan 150, dia aku tidak bayar Kak. Kedai, bapak kayak ngumpulkan duit, sabar. Merungut. Kali rebah-rebi. Bukan saya pilih sodor. Kalau kita antir. Cek salakinya gua anterin kemana, pelokok. Ya bapak dia nges modal, ibu dia nges modal. Namun laku mah dia mau diantarkan gua yang cek salakina. Namun laku mah gua yang di COD kan. Awas bu, kita udah ngaji, jangan ikutin nafsu emosi sesaat. Akhirnya yang rugi semua. Tapi nggak putus asa ibu itu. Melihat nangis udah suami lemah. Nah dulu setelah ikan jari panggil. Waduh, dikunci kayak begitu. Hang kayak sabar di bawah lagi sabar pulang. Pulang mau baru hayang gara-gara kakak sini peret gue aja. Ayo kolong dia siram dasari lain dia nama peretan dia. Saya mau melek-melek mendingan apa urba. Akhirnya suami luluh ya udah besok kalau datang lagi ngambil. Mudah-mudahan bapaknya ada di sini. Nyokotnya Kak, besok. Beneran sih Kak, sumpah. Astagfirullah. Air mata langsung kering. Karena kayaknya bercurhat ya nikah aing. Ya Allah, Masya Allah sedih ya Bu ya. Akhirnya suami ini Nabi Adamnya seperti itu Bu. Nabi Adam diluluh oleh Siti Hawa. Kata Allah, wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan kau dekati Adam, Hawa pohon ini. Ini larangan yang sangat dilarang. Andaikan engkau memakan ini, lihat hukumannya. Tapi karena Nabi Adam anak Siti Hawa ngaringhi, akhirnya bidaha dimakan. Iblis ketawa. Alhamdulillah. Cek iblis syukur menang gua. Akhirnya Siti Hawa makan buah huldi itu 2. Nabi Adam istighfar setelah buah huldi dimakan, sadar dia telah melanggar peraturan Allah. Karakter dia di tenggorokan. Sadar. Mantap Nabi Adam kan dia pernah jindolnya. Kurang melalaki. Ibu-ibu mah sadaran geus di dada. Buat Siti Hawa. Pas di dada sadar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Wahai suamiku Adam, saya mohon maaf saya kegoda oleh iblis. Saya sampai makan 2. Sadarnya pas di dada. Ya Allah, itu perbuatan dosanya Nabi Adam dan Siti. Cuman luar biasanya Allah. Etana Siti Hawa sadarnya di dada. Ulama rada mikiran yang tak usah. Namun kita sadar di tuur. Barang di tuur sadar. Tinggal antung. Kan repot orang katanya. Kecalandangan. Allah baiknya. Susu na tuur. Ulah lang tuur mah kabeuteung deh. Aduh rada repot katanya. Itulah hebatnya Allah. Nah iya, Masya Allah ya. Makanya alhamdulillah segala sesuatu akan ada asbab. Nah ini Nabi Adam gara-gara dan Siti Hawa gara-gara melanggar satu dosa tadi diusir dari surga. Lalu Nabi lari ke Nabi Musa. Nabi Musa tersanggupin. Lari ke Nabi Isa enggak sanggup. Akhirnya terakhir kita lari ke Nabi Muhammad. Nah di sini nih Bu, umat Nabi Muhammad dikumpulkan, nanti dibagi menjadi 3.
sulusu yadkhuluna dibagi dua, parikun fil jannah wa parikun fis sa'ir. Segolongan umat Nabi Muhammad akan dimasukkan ke dalam surga, segolongan lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi endingnya semua umat Nabi Muhammad ke surga. Ini endingnya, ujung-ujungnya. Mana yang masuk ke dalam surga? Dari dalam surga tadi dibagi-bagi lagi umat Nabi Muhammad. Sulusu yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Sepertiga umat Nabi Muhammad nanti akan dimasukkan ke surga tanpa dihisab. Langsung baik kamu. Itu ditanya-tanya dari mau nyotot baik. Nu nanya. Salah satunya dari umat Nabi Muhammad orang yang tidak pernah putus azan 5 waktu selama hidupnya. Nah, anu tukang azan terus menerus tidak putus selama 5 waktu terkecuali sakit, terkecuali udzur, maka orang yang tukang azan itu duluan masuk surga. Nah, untung tukang azan mah. Ustaz jadi serobot kemarin. Ampura Ustaz. Bulannya heula. Naon amalan dia tukang azan? Tuh, tukang azan mah heula ka surga. Tuh, untung. Nyerobot baik. Mungkin si Ustaz, kurang geus boga surat langsung. Begitu keuntungan. Salah satunya nanti kita yang enggak dihisab itu tukang azan yang tidak putus. Bahkan sebagian kil mengatakan orang yang tidak putus azan selama 8 tahun jasadnya di kuburan tidak busuk. Tuh hebat tukang azan. Maka azan itu jangan dianggap main-main. Ya, ulah dianggap main-main. Itu kalimah thayyibah mengajak ajakan Allah yang diwakili oleh muazzin pada manusia. Panggilan Allah. Karena panggilan Allah itu satu, panggilan Allah yang pertama azan. Panggilan Allah yang kedua ke tanah suci Makkatul Mukarramah baik haji atau panggilan Allah yang ketiga kematian. Milih kan naik numana lah tilu-tilunan yang tidak bisa kita elakkan, yang pasti akan terjadi adalah panggilan Allah yang ketiga kematian. Nah ini Bu, makanya kita mah nggak tahu umur maya Bu ya, tahu besok, tahu lusa, tahu kapan. Jangan ngerasa diri kita masih hebat, jangan ngerasa diri kita masih muda, karena kematian tidak mengenal usia. Kadang masih di dalam kandungan sudah meninggal, baru lahir sudah meninggal. Kadang sudah tua sakit bertahun-tahun, 8 tahun, 9 tahun, dia tetap masih hidup. Itu rahasia Allah. Sieun Pak kematian dia, maka iya muludan iya tujuan malah mengulang paeh, geus boga bekel. Menang syafaat Nabi, maka ulah pelit-pelit tah hari muludan. Sumbang kotok naon disumbang-sumbang ge. Dia mah alasan deh, kotok kena orang di udah doang diusir supaya kan jauh ditewak nanti. Nah ini Masya Allah jamaah. Orang mana ada sholat mah di mana sholat orang mah coba sih perhatiin Pak. Iya bapak-bapak ya. Saya dengan Cina rajin ya. Sholat mah tetap terhusuk. Kamu tadi carikan sholat pemajikan mana? Kamas kita kebel, baca tawiri dan orang HS. Baca lain baca tawiri dan terus dicarikan pemajikan. Ulah pernah nyamper ke tetangga Bu. Pak, Bu, Assalamualaikum, salam. Ada apa? Bu, mana Bapak? Sholat. Ini tampil amat tuh jam 11 di depan. Saya pas azan ke sana. Pas azan ke masjid. Saya lihat baru bangun. Tadi sholat ke masjidnya jam 11 kalau Abah Ustaz gunang ke tampil amat. Capek cegandeng jadi. Mau cewek pemajikan. Atau dijual besi itu. Mau laku mah. Beres sholat kula mengeswiri dan kepada subhanallah beres ngadoa segala macam sampai syahadat akhir di dalam sholat. Mainnya masih ngadluk bae. Saya ini macan naon itu mah. Jangan ngecek batu dia kecil-kecil amat. Malu. Barang pula balik kata. Nanya ke geus balik saat ini jangan balik masih di masjid.
bareng didel ya Allah aya ka masjid teh dicarekan majikan. Mangkana lamun aya salaki model gitu bagus itu Bu. Nanti marahin terus biar di masjid aja. Corekan nggak poe. Nah ini jamaah rahimahullah. Artinya sholat kita yang kita lakukan 5 waktu menurut Imam Athaillah mah itu cuma kulit. Sholat yang kita lakukan setiap hari 5 waktu itu cuma kulitnya. Dalemannya mah kaos. Karena salah satu dalemannya isi daripada sholat adalah as-sholatul haqiqah tuhruhu lil qulub, cek Imam Athaillah dalam kitab hikamnya. Setiap yang namanya sholat isi, sholat hakikat itu ialah setelah beres sholat dia menjaga mensucikan hati. Tilok hasud kata lemah, tilok iri kepada orang lain. Rajin sholatnya, setelah sholat dia amalkan, tidak pernah iri kepada orang lain, tidak pernah hasud kepada orang lain. Berarti orang sholatnya sudah luar biasa. Kurang mampu main sholat mah sholat, ayat tetangga meuli motor ngediintipan berarti imam. Diintipan gitu. Keluar mah teu jadi izin tes kaji, tapi ngintipan di kaca. Ditutup ordeng aja tetanggana nurut naik di erang-erang gitu. Anak naong mak kenal anak. Ya Allah sibuk hati kita mabuk. Tetangga leungit motor lain innalillahi wa inna mampus dia. Pacu dia. Saya jelema hasud, jangan harap sholat kita akan diterima, Bu. Jangan harap sedekah kita akan diterima. Jangan harap ibadah kita diterima. Andaikan hati kita masih hasud, masih iri, masih dengki kepada orang, dengan kemudian. Ya makanya tetangga, ya Allah, temenang tetangga mulai. Ya, makanya masya Allah ini ngejaga hati yang paling sulit, Pak. Ya, ngejaga hati. Itu ustaz begitu, musuhnya ustaz mau ustaz mau tukang kecel mantap kararati nenen ikhlas kata ustaz hese ya, nenen ikhlas hese ya karena gula ceramah itu hese nampakkan ikhlas kamu tidak dibayar kumaha juga berarti ikhlas ya Allah kumaha ya berangkat ikhlas paling sulit ikhlas. Cuman insya Allah ya diusahakan ikhlas, diusahakan, ya, diusahakan. Gula menek dibayar, jadi bayar menek balik. Ya, naik balik gula udah dibayar ya. Maka kita belajar ikhlas. Hesen dan ikhlas kata Pak. Jangan mentang-mentang ustaz pakai jubah, ustaz pakai sorban, pasti sudah ikhlas, belum tentu. Dia mah orang per-peran kayak. Misalnya ngomong ustaz di dia, misalnya ustaz kabeh, tadi berek yang mau nanang, udah gitu, belum tentu. Hati manusia tidak bisa dilihat. Bukan ada dongeng nah tapi ada dongeng. Ustaz ini diundang ngeriung sama tetangga. Ustaz masa berharap ya diundang ngeriung menang ampau. Cuman yang modal ngeriung sudah janji dalam batinnya nggak bakal ngasih amplop karena nggak punya. Ustaz pada orang ngeriung semana mimpin tahlil lagi pukul la seksanti kebelah amat itu dibutuhin malah apa terus beres tahlil banyak berdoa lama doanya sampai dari tinggi jatuh terus kabeh mau ambil kakak belakang kan doa aja mandak pusat ya kalau ngado udah pokok-pokok bising makruh kan ayah hukum makruh sholat ngimaman kakobelan makruh bising ayah nuntut seneng tetangga anu bawa penyakit ini ya kan rematik imam nakobelnya sholat Jumat Bismillahirrahmanirrahim sampai waladolin kebel Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim cek mamung waduh gratis supaya mas mulai ngenyut Iyyaka na'budu wa
iyyaka nasta'in. Waduh. Besok sholat pas kieu kasor gampang ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aduh. Cenderung mati. Juga ayatnya pendek. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallah. Kalau sholat di kulit ya gampang ya usah. Mau benar kata Pak. Terserah kurang biasa baik biasa. Makanya di dalam hukum fikih diperintahkan nanya, ya suratnya pendek atau panjang ya? Pendek baik Pak Kiai, Pak Ustaz. Nanya nggak seorang pendek. Tuh, kudu gitu. Dia ngomong mentang-mentang apa lamanya atas alun di depan. Tidak berpikir makmum di belakang. Cek manehna dia ngomong ulah ke bawah Pak Ustaz. Sholat mah lebih bagus panjang. Dia aing melapar kalau mau jegerut kata kudu. Mata kurang belanja Ustaz kayak gitu. Biasa sih. Ulah lelewihannya. Gitu. Jangan. Makanya Masya Allah. Nah ini, ya bagusnya sholatnya yang bagus, yang panjang. Cuma jamaah tidak sama. Tidak sama. Nah ini jamaah. Makanya ini tentang hukum daripada memperingati Maulid Nabi ini banyak hikmah. Makanya di dalam hukum Islam Pak, Bu, mau ngerti, enggak ngerti, wajib akal iman kepada hukum Islam. Ngaji mau bisa enggak bisa, ibu-ibu wajib ngaji dan wajib akal kita beriman bahwa ngaji itu wajib. Kadang Isra Mi'raj kalau diakal-akalin enggak masuk akal. Sedangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Mustawa, sampai kepada tempat yang mana dituju oleh Nabi menghadap Allah, itu menghabiskan waktu 81 tahun kalau perjalanan biasa. Tetapi dengan izin Allah, karena yang memberangkatkan Isra Mi'raj Nabi Muhammad adalah Allah langsung. Cuma sebagian kil mengatakan 44 jam, sebagian kil mengatakan 3 jam, sebagian kil mengatakan 2 jam, sebagian kil mengatakan 1 jam. Masa sih urusan perjalanan 81 tahun bisa ditempuh cuma 1 jam, 2 jam? Nggak mungkin secara akal. Tetapi mau ngerti, nggak ngerti, wajib akal iman kepada Isra Mi'raj. Wajib itu. Jadi dalam hukum Islam seperti itu. Syafaat Nabi, ibu-ibu mau ngerti nggak ngerti, yakin nggak yakin, wajib iman bahwa syafaat nanti akan kita terima. Loh, itu salah satu. Ya kalau dia anu teu asup akal Pak. Ulang ngaji saeutik supaya menang oleh balik. Air kencing, tahu air kencing ya? Itu Bu najis tak? Suci. Ayo jawab. Air kencing kalau keluar najis apa suci? Najis. Ini ngaji dulu. Udah serius tuh, tenang guys. Air mani, nyawa air mani. Cipejo. Si mani orang dia. Bahasa kerennya sperma. Bahasa Sundanya Cipejo, bahasa Indonesianya air mani. Ya, kalau pejuh aing kata. Banyak gitunya. Saruannya didinginnya. Ampun datang ke kasar itu bahasa Sunda. Nek di Malingping tah, nek di Pandeglang tah, nek di Ciomas tah, nek di Serang tah, nek di mana seputaran Banten pasti ke air mani nyebutnya Cipejo. Lain teh sopan itu bahasa Banten mah. Wong aing dia di sopan di Banten. Ngomong ke Bandung mah. Air mani itu Bu, Pak, kalau keluar najis apa suci? Suci. Nah, ini ngaji. Secara logika, secara akal piraku
anu najis henteu mandi wajib, anu suci pakai mandi wajib. Ayo. Nah iya hukum ya. Kalau pantesnya Pak. Yang mandi wajib itu yang najis. Kunaon suci wajib mandi wajib, anu najis itu. Ayo. Nah ini kudu aku akal mah asup akal. Ayo. Nah ini kudu dijawab ieu. Bagian ustaz ya lamun aya ibu-ibu nanya. Nah, maka pertanyaan ini dilemparkan kepada fikih. Tanya fikih, bagaimana hukum air kencing yang najis tidak wajib mandi, air mani yang suci kenapa wajib mandi? Maka fikih yang menjawab. Cek fikih, air kencing tidak wajib mandi karena air kencing mah terus-terusan keluar. Lamun eta air kencing wajib mandi, kumaha nu bekser, gugur. Ayo dipikiran gua. Urang ya tukang kieu bae, sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali. Kieu bae, terus mandi wajib. Oh. Gugur. Terus angkat kieu, terus mandi siapa? Urang teu wajib mandi. Nah, ieu pikir nih. Coba. Jadi, kenapa air kencing yang najis tadi tidak wajib mandi? Karena air kencing mah keluarnya sering. Oh ibu-ibu mau apa? Darah Jaya mau 100 kali. Namun darah ke Banten, sampai memarahi. Urang gini supir, urang gini aja kuat dia. Kuat kamu. Kadang-kadang sek doang. Langsung ke diri deui diruyuk leuwih los. Barang kamu biru diuk ke diri deui kakian kunaon barang di dalam orang simut. Asal katanya ibu kalau kencing di dere-dere kita untung masih simut. Coba namun kalabang iya lagi sekolah punya nggak bisa ketahan kan sakit lo saya minta los dah ibu-ibu mau ketahan prak pemikiran naonnya punya beneran. Nah kenapa air kencing yang najis tidak wajib mandi? Karena air kencing mah sering keluar. Nah dia tak jawaban siji. Nu kedua, kenapa air kencing yang najis tadi tidak wajib mandi? Yang kedua, karena kencing mah tidak mengeluarkan tenaga. Coba kita kieu asal bae. Tenang bae, sot ya alhamdulillah. Kenapa air mani yang hukumnya suci wajib mandi? Karena air mani mah jarang keluar. Kedua, air mani mah secara fikih keluarnya memakai tenaga. Aku bener. Bahkan namun terkuat kita orang sampai ayah minum kuku bima supaya kurang. Makanya air mani mah walaupun suci wajib mandi karena mengeluarkan tenaga. Tuh fikih mau jawab Pak. Namun fikih mah repot orang. Ya Pak ya. Kalau kita ngaji tasawuf Bu, ngaji tasawuf, semua yang ada di muka bumi ini semuanya haram terkecuali satu, air hujan yang netes dari langit dan kita minum airnya, itu pun harus di tanah kita sendiri. Coba mengadil tasawuf air hujan harap minum tapi di tanah ulang serangan. Lamun minumnya di tanah orang tetap air hujan yang jatuh dari langit hukumnya haram. Tuh tasawuf repot kan orang menoknya kelan tasawuf tapi wajib ngaji tasawuf walaupun sebentar, wajib walaupun sedikit. Selain daripada itu haram. Nih kerudung ibu-ibu semua secara tasawuf haram warna-warni gitu. Repot. Lewat sini Pak. Inginnya Pak, kita wajib mandi Pak.
repot germulu dan gini mau anggut bentuk mulu dan pada bawa anggut kita yang mandi tayo pikir mengatur nah kau sedar ya secara tasawuf ya tayo ya kerah secara tasawuf setiap yang tidak ada gunanya maka haram. Iya keras maksudnya naon. Ayo gunakannya. Aduh gunanya kenapa? Kau saja jaskan. Ayo cancingan lah. Di naon itu yuk. Memantus doa kita main ibadah. Tapi artinya secara tasawuf mahal. Tak untuk ayat pikir, cek pikir atau itu pembagus bayar, pengkeren, penggagah, kamun sholat lagi pengrada busuk. Namun kakian gara-gara pantas kerahan apa? Tadi waktu itu nanti dong bayar. Akhirnya dia ngaji sakirin, eta diantaranya. Makanya kalau hukum Islam mau ngerti nggak ngerti wajib akal iman. Nah itu tak. Nah ini seperti itu. Maka sulusu yang dulu al-jannah dihisab segolongan umat Nabi Muhammad, umat manusia yang ada di dunia ini akan dimasukkan ke surga digoi hisab dengan tidak dihisab lagi. Sahabat Nabi yang tidak dihisab 10 itu langsung ke surga. Yang wajib hafal kita Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Sa'id, Abdurrahman bin Auf, Tolha, ada 10 gitu. Itu wajib ibu-ibu apa? Itu masuk surganya bebas tanpa dihisab. Yang lain sahabat Nabi tetap dihisab karena sebagian manusia sulusu yadkhulun al-jannah dihisab. Sebagian lagi ditanya-tanya. Punya harta untuk apa? Punya harta dari mana? Dan apa harta engkau digunakan untuk apa? Iya Bu, ditanya. Maka kita naon sih ngalobatin COD tak? Kita bakal ditanya eta. Paket tiap poe. Salah kita sampai ruwet. Mending ibu-ibu nu mayar malah ibu-ibu na melempang di kayak paket. Salah kita nungguan be paket. Masya Allah. Nges Bu, sadar Bu. Kemudian paket paling dilupa ge rusak. Lain kacentong-centong urang dia baheula mah teh paket. Nyieun sorangan di kayu. 15 lagu COD. Aduh, paling yang jadi lewat COD, ibu lewat TNE. Begini, udah lah pula. Kita memperbaiki diri. Nah ini. Terus yang sepertiganya lagi mana ya malaikat? Kata Allah, wajadul junubahum kamsalil jibal. Wahai Allah, ini saya temukan manusia di muka bumi ini. Saya temukan, tapi dosanya gede-gede. Kamsalil jibal, seperti gunung-gunung yang besar dosanya. Biraku ini jagat Tuhan ya Allah, asrafu binunubihim. Dosanya berlebihan ya Allah. Tak sebab memulut teuing loh. Diajak mulu dan geteuing loh. Mengkiung bae. Ditagih ka pamajikan ake nungguan bapak. Ditagih ka salakina nungguan pamajikan aing. Heuy ucing-ucingan be panitia. Sampai ka waktuna, sampai poe ieu aya nu can lunas di muludan. Amal. Ya Allah. Amal. Piraku, malaikat, ngotot ya Allah. Coba dilihat, dikorek-korek, mudah-mudahan masih ada walaupun sedikit. Akhirnya ketemu tuh. Bogoiro annahum an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ini ketemu nih. Rupanya ada nyeli. Apa? Seumur hidup pernah dia membaca syahadat. Kapan? Waktu nikah. Sekarang aja syahadat dan nikah doang, kita salah. Waktu masyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sepusana Muhammadar dur. Sampai dikepuk burusan. Keluh kata darder akhirnya. Nah, ini pernah seumur hidup membaca syahadat sekali doang. Orang Islam yang pernah seumur hidup membaca syahadat sekalipun, kata Allah, ya malaikat, qad ghafartu lahum.
saya wahai malaikat qad ghafartu lahum, saya akan ampuni dosanya orang itu. Wa adkhilhumul jannata bi rahmati, walaupun dia seumur hidup cuma hanya membaca syahadat sekali, tetap akan masuk surga dengan rahmatnya Allah. Tanya nyumbang mulut, tanya maca syahadat doang kayak masya Allah masuk surga ngomong orang. Sholat isok, ngaji sering, mulu dan nyumbang, bukan hanya harta, bukan hanya tenaga, bukan hanya pikiran, semuanya kita korbankan untuk maulid Nabi, maka yakin akan ketemu. Kita tujuan nama, kurang bakal diasipkan ke surga. Oh, eta kiai, eta ustad, eta mamang yang cuma baca syahadat sekali, apakah dimasukkan ke neraka? Wallahu a'lam. Kayak orang tempok masing-masing bener. Karena ahli neraka, orang Islam yang pernah masuk neraka, ayat tulisan video ke Agus, Jahannamiun, cap distempel ke Allah ya. Kayak dulu kayak masing-masing orang. Jahannamiun. Yang di surga kan dulu. Agus jaya stempel kan bunyinya kebel pulang saya siji dan orang rosa ya gara-gara nyebutkan berkat batur dari bekak dipotong-potong gula hiji disebutkan di naramari saya terhadap kepala nyesek. Makanya tak kayak orang padera-dera tadi di tarangnya, lamun ahli neraka, orang pernah ke neraka, walaupun di surga ada tulisan Jahannam. Kayak ngobrol kan di sini. Ayat tulisannya itu mengistimewai pasti ayat. Lalu surga punya siapa? Punya ustaz? Belum tentu. Bisa aja ibu-ibu ke surga, bisa saja bawa bapak ke surga. Ustaznya belum tentu. Tadi teh ikhlas nu hese. Ikhlas. Dongeng ngariung ngencang anggus. Eta ustad dia udah ngariung, beres ngariung, karena ia tuan rumah, tuh mere duit, akhirnya dibere besek 2, dibere berkat 2, dikasih berkat. Iya ustad, saya mah cuma ngasih berkat uang 2. Cuman iya ustad ngarep di hatena, iya juga menang amplop. Batur mau balik, karena berdiuk, ngerokok di, rokok ke bawah sorangan. Jadi berikan ke panitia. Ya ustaz guru ikhlas lah. Untung boleh mau stop. Iya. Kami kira ke Agus comel bang. Ke Agus bohong ya. Kayak ibu lurah penambahan rokok mah. Nah, akhirnya ustaz ini ngarep. Mudah-mudahan dah. Ada jamaah mau pulang, ustaz ini masih duduk. Pak Ustaz, hampura. Pak Ustaz belum pulang. Udah pada pulang semua, Pak Ustaz. Oh iya. Ustaz akhirnya mikir. Diga-digana iya jatuhan rumah mau mere duit kain. Mau mere amplop. Kalau begitu modal lah pulang aja. Pak, iya Pak Ustaz. Saya pulang ya pamit. Oh iya Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Iya sama-sama. Tunggu sekalawang, ini sekalawang. Pak, pulang ya. Iya Pak Ustaz. Kan dia keluar, udah keluar rumah, masih balik deh. Ada yang ketinggalan enggak ya? Rupanya tuan rumah memang gak mau ngasih duit. Oh iya mau merek kalau bener iya, jong iya. Ustaz keluar udah ninggalin rumah itu. Terus datang keluar rumah ke teras. Pulang Pak, iya Pak Ustaz, makasih Pak Ustaz. Masya Allah, hati-hati di jalan. Oh bener, kosong di masjid. Barang datang ke pintu, ya Ustaz makan abi, isin maka soban. Barang datang ke pintu, naik ke pagar. Kan dulu mah pagarnya bambu. Cek Ustaz ini cepelan. Udah nggak usah, udah saya ikhlas udah karena Allah, udah saya terus aja, udah jangan mikirin saya. Main ceklan sorban aja. Barang milet nyangkut napa? Kampang dong. Kita bisa ke kampangan. Kalau salah manehna makanya sorban nyangkut.
Ada kan Bu, sekelas Ustaz kita hesek nelen ikhlas Bu, hesek. Ya, makanya Masya Allah. Tapi kita semua belajar ikhlas. Ya, tadi kayak kagus ngomong loh, abah pengampurannya amplopnya gitu cuma 4 juta nih sebelum pulang sama ikhlas. Tidak masalah. Kasih gue apa? Kalau yang sahabat. Kalau bantu 4 juta itu nggak gue sebenarnya. Apa ya. Mudah-mudahan harapan kita dengan barokah Maulid hari ini kita senantiasa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Maka sekecil apapun amalan kita, kalau ikhlas, kalau dibarengi dengan ikhlas pasti ketemu. Nih ibu-ibu nih saya tanya Bu, ibu-ibu bawa duit banyak nih di dompet. Giliran keliling, sholawat biasanya yang dicari yang kecil. Yang kecil. Tuh, berarti lebih baik kecil yang penting ikhlas. Saya juga dalam pelit mah. Ikhlas. Tapi benar saya pernah kejadian jamaah saya kan duit 55.000 sekarang hampir sama dengan cepek. Barang modal tas dipikir dia 5.000 diambil dan masuk. Barang dilihat astagfirullah 5.000 mah ada ini berarti tadi 100.000. Wih, waduh gimana kita sampai datang ke imah di mobil ke ngoceh deh abdi 1.000. Udah punya cepet-cepetnya doang, salah ngasih. Lu punya nomor WA panitia. Astagfirullah. Padahal kalau dihitung-hitung yang beda itu yang 100.000. Cuman karena nggak ikhlas akhirnya hilang. Yang lebih lagi ada lagi orang yang suhu. Suhu itu pelit, lebih pelit. Orang yang pelit di atas bahil. Yang pertama suhu, yang kedua bahil. Kalau bahil mah masih penting. Ibu-ibu punya duit 100.000 mau beli beras, tiba-tiba tetangga minjem, di ngomong nggak ada Bu, saya cuma punya duit cepet doang, saya belum beli beras. Itu baru bahil, ringan masih. Yang parah mah suhu. Suhu dalam suhu. Dia bawa duit di dompet 100.000-an, 50.000-an, 10.000-an, giliran salawat muter, dia minjem sama temannya 2.000. Kalau pinjam ke gua mah katanya 10.000-an semua. Kata suhu. Lamun ngopi ge teh dalam suhu teh nyieur kopi ngudak kopi subuh teh subuh. Eta hampasnya di poe deui. Jebol. Eta suhu eta. Dia ngapelit. Naudzu. Eta geus rahmat Allah nage suhu mah. Sarwana jeung korun bener. Jeung korun jejal sakor neraka sakor. Tahu lah Bu. Ya, kalau ada yang 10.000, 5.000, tumpangin yang 10. Ya, masa 50, 100 ada yang 10 masih keinget-inget tiru poe sampai itu bisa gara-gara merek sodako 10.000. Buat jangan belajar dari situ ya. Biarinlah kecilnya yang penting ikhlas daripada 100.000 ingat terus. Mendingan 5.000 ikhlas. Nah itu ya Bu ya, mudah-mudahan kumpul kita hari ini sebagai saksi kita nanti akan dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, khususnya para panitia, mohon maaf saya setelah ceramah ini langsung pulang karena saya mau langsung ngisi yang kedua. Dari sini langsung ke kantor SPM di Teluk. Dari kantor SPM mohon doanya saya langsung ke Babatan Tanjungan, baru nanti langsung ke Kota Bumi. Nah sekarang kita besok pagi dari Kota Bumi langsung ke Palembang. Ya mohon doanya. Dari Palembang itu juga kalau ada yang ngundang. Hari itu ngundang main di Kota Bumi langsung balik. Nah yang dulu itu gablok kayak di Palembang. Tapi kalau ke Kota Bumi benar ya, dari Kota Bumi langsung balik lagi ya di Bukit, di daerah Pasar Bukit, di daerah Kaduronyok ya ada pesantren namanya Pondok Pesantren Darul Falah Kiai Haji Syafi'i, sekarang oleh cucunya Kiai Haji Abdul Rahman. Mohon doanya, mudah-mudahan saya dikasih sehat dan mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi dalam acara dan gelombang yang sama. Sekali lagi mohon maaf dari salah dan hilaf. Ieu mah Abah Ustaz sekedar silaturahim abdinya minta diapunten bidaya kalolopatan
sanes abdi ngajaran ustad-ustad henteu bisa-bisa abdi mah usini wa nafsi bitaqwallah niat nanti nganasehatan ka awak abdi cuman barokahna di dieu mah haneup karena masyarakatnya bersahabat dan bersaudara senang ya senang kalau kesini mah ya tadi kayak hanceng segala jauh menggera diasup-asupkan nah hati gula terus ya silakan kalau ke daerah Panjang mampir ya Bu ya jangan kalau mampir bilang dari Cilimus gitu jangan sungkan-sungkan mampir ke sana di daerah Panjangnya kalau yang ustad-ustad mau sarapan loh cuman ibu-ibu mah can pernah kan itunya kayak diundang kan itu kawinan pula yang nikahan pula diundangnya laku saja itu lalagaan mudah-mudahan itu yang kami bisa sampaikan sekali lagi bila mana ada salah mutlak bodohnya saya bila mana ada yang bisa diambil manfaat itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.